semuanya, perkenalkan nama saya Mirza Kurniawan Sandi dan rekan saya yang bernama Yohana Arvelia Seka Saptayanti akan membahas overdosis dan keracunan. Nah, di sini saya akan memulainya terlebih dahulu. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya Yohana. Yang pertama kita bahas overdosis. Overdosis itu merupakan penggunaan obat-obatan secara berlebihan sehingga dapat membahayakan diri sendiri, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, hal ini dapat terjadi akibat adanya kelalaian dalam mengkonsumsi obat-obatan atau mengkonsumsi obat itu yang salah. Namun selain itu, kecanduan terhadap obat-obatan juga dapat menyebabkan overdosis ini sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari overdosis ini sangatlah berbahaya bagi tubuh kita. Nah, yaitu salah satunya akan memperparah penyakit yang sudah diderita oleh klien atau pasien tersebut. Bahkan kita akan sangat fatal, dapat menjerumus ke dalam kematian. Jadi kalau overdosis ini, kita kalau tidak menangani cepat juga akan bisa menyebabkan klien atau orang itu akan meninggal. Kemudian keracunan, sama halnya dengan overdosis tadi, pas nanti dia kalau tidak ditolong akan berujung kepada kematian juga. Nah, keracunan itu merupakan kondisi pada saat seseorang mengalami gangguan pada fungsi tubuh yang disebabkan akibat terjadinya kontak dengan suatu bahan kimia. Nah, salah satunya beberapa produk yang biasa digunakan rumah tangga, contohnya itu deterjen, pembersih lantai, atau pemutih pakaian. Nah, keracunan ini sendiri merupakan suatu keadaan kegawatan darurat yang harus segera mendapat pertolongan. Jadi kalau kita tidak cepat tanggap, maka pasien tersebut akan meninggal dunia juga. Nah, biasanya orang-orang keracunan ini untuk bunuh diri. Contohnya, keinginan bunuh diri tadi dengan cara mengkonsumsi salah satu bahan kimia tadi, seperti pemutih atau pestisida. Namun juga dapat kita akibat kelalaian seperti tanpa pengawasan dari orang tua, anak-anak kita, adik-adik kita dapat mengonsumsi deterjen. Jadi jauhkanlah barang-barang yang berbahaya itu dari anak-anak kecil sehingga aman dari si adik kecil itu atau anak-anak kita. Terus etiologinya itu bermula dari penyakit overdosis dan juga keracunan itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya obat-obatan tadi, bahan-bahan kimia seperti pemutih, pembersih lantai, deterjen, pestisida, racun hewan, pengharum ruangan yang sudah disebutkan tadi, dan juga makanan yang sudah basi. Nah, organ yang sangat berpengaruh apabila kita mengalami overdosis dan keracunan ini ialah hati. Karena nanti hatinya tuh akan menyebabkan kerusakan pada hati dan apabila tidak ditangani maka akan berujung kematian juga. Nah, adapun ada tanda gejala mual, ada muntah, ada kehilangan nafsu makan dan demam. Nah, di sini dari keempat ini belum tentu juga itu kita keracunan seperti demam, tiba-tiba demam, mungkin ada sebab lain dari hal tersebut. Untuk memastikannya kita harus pemeriksaan lab juga nih, agar kita tidak salah atau kita mengingat-ingat seperti kita memakan apa tadi, mungkin makanannya sudah expired atau yang lainnya. Nah, kemudian penata laksanaan ini akan dibahas oleh Yohana. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mirza Kurniawan Sandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan dari overdosis dan keracunan itu sendiri. Nah, yang pertama ada bilas lambung. Bilas lambung itu hal ini dilakukan dengan maksud guna untuk mengosongkan perut pasien. Nah, biasanya tindakan ini bisa dilakukan dengan cara membuat pasien itu muntah, atau bisa juga dengan cara meletakkan sebuah tabung yang berukuran besar, kemudian diletakkan di samping pasien. Nah, nantinya selang di tabung tersebut akan dimasukkan melalui mulut pasien dan kemudian akan mengeluarkan sebuah cairan. Nah, nanti cairan itu akan menuju ke perut pasien.
dan kemudian akan memompanya keluar atau sering disebut dengan gastric left. Penata laksanaan yang kedua ialah NAC atau N-acetylcysteine. Nah, NAC ini merupakan sebuah tindakan penawaran untuk kasus overdosis. Jadi kalau misalnya tindakan penawaran itu bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan, tergantung dengan kemauan pasiennya mau dilakukan tindakan yang mana. Nah, NAC ini merupakan obat. Nah, obat ini akan diberikan melalui mulut dan biasanya obat ini memiliki ciri khas berbau busuk. Jadi untuk memanipulasi bau tersebut bisa dicampurkan dengan jus atau dengan makanan yang lainnya sehingga bau tersebut hilang. Nah, namun apabila pasien tersebut tidak mau diberikan tindakan NAC, maka akan dilakukan peletakan tabung yang akan ditempatkan melalui mulut dan kemudian akan masuk ke dalam perut guna untuk membantu proses administrasinya. Apabila pemberian NAC ini tidak memungkinkan, maka biasanya dokter akan memilih untuk memberikannya melalui pembuluh darah atau IV. Nah, pada umumnya NAC ini diberikan dalam jangka waktu 20-72 jam. Nah, penata laksanaan poin yang ketiga ialah arang aktif. Arang aktif ini diberikan melalui mulut guna untuk mengikat obat yang masih tersisa pada sistem pencernaan pasien tersebut. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi penata laksanaan, yaitu hemodialisa atau cuci darah. Nah, biasanya hemodialisa ini diberikan kepada orang yang dengan kasus overdosis. Namun tidak langsung diberikan, jadi kita harus melihat terlebih dahulu hasil dari analisa laboratoriumnya apakah memungkinkan untuk dilakukannya hemodialisa atau tidak. Baik, kita lanjutkan ke proses pengkajian. Nah, jadi pengkajian ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu airway, breathing, dan circulation. Nah, airway, apa sih itu airway? Nah, jadi airway ini adalah proses melakukan pengecekan pada jalan nafas dengan tujuan menjaga jalan nafas dan disertai dengan kontrol servikal. Nah, yang kedua yaitu proses breathing. Nah, jadi breathing ini merupakan proses pengecekan pernafasan pasien yang memiliki tujuan untuk mengelola pernafasan pasien agar proses oksigenasi pasien tersebut memiliki sifat yang adekuat. Nah, kebersihan pada jalan nafas pasien itu sendiri itu tidaklah menjamin bahwa pasien mampu bernafas secara adekuat. Nah, jadi pada tahap ventilasi, inspirasi dan juga ekspirasi juga merupakan proses yang terjadi dalam tahapan ini. Lalu proses pengkajian yang ketiga yaitu circulation. Nah, jadi circulation sendiri itu merupakan proses pengecekan sistem yang disertai dengan kontrol pendarahan. Nah, sirkulasi yang terjadi secara adekuat maka akan menjamin distribusi oksigen menuju jaringan dan juga pembuangan karbon dioksida sebagai sebagian sisa dari metabolisme tubuh pasien tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses diagnosa, tujuan dan juga intervensi dari overdosis dan keracunan tersebut. Nah, menurut pendapat kelompok yaitu saya dan Yeza, kami menemukan 4 diagnosa. Yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif. Dengan tujuan mempertahankan pola nafas dan intervensinya yaitu manajemen jalan nafas. Dengan tujuan seperti contoh yaitu monitor pola nafas, frekuensi kedalaman dan usaha nafas. Yang kedua, monitor bunyi nafas, yaitu meliputi mengi, wheezing, ronki, dan ronki kering. Dan yang ketiga yaitu monitor sputum. Diagnosa yang kedua yaitu resiko ketidakseimbangan cairan. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, kekurangan volume cairan pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil suhu, tekanan darah pada pasien dalam batas normal. Yang kedua, tidak memiliki tanda-tanda dehidrasi. Nah, dengan intervensi manajemen cairan yaitu meliputi periksa irama pada monitor setelah RJP selama 2 menit. Dan yang kedua yaitu pastikan irama EKG di jantung, VF atau VT tanpa nadi.
Diagnosa yang ketiga yaitu resiko shock, dengan tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan, maka diharapkan dapat mempertahankan tingkat kesadaran klien. Nah, dengan intervensinya yaitu pencegahan shock meliputi monitor status kardiopulmonal, yang kedua monitor status oksigenasi, dan yang ketiga yaitu monitor status cairan. Nah, begitu penjelasan mengenai asuhan gawat darurat overdosis dan keracunan. Sekian dari kami, Mirza Kurniawan Sandi dan Yohana Arvelia Kasatayanti. Kami ucapkan terima kasih.